Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustazah Elin di sini untuk mata pelajaran SBDP. Pada pagi hari ini adalah tentang birama dan lagu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu nih sama kalian semuanya. Siapa yang di sini hobinya bernyanyi? Ayo, coba angkat tangan. Oke, di situ Ustazah Elin melihat ada banyak yang suka bernyanyi ya. Nah, teman-teman, kalau kita bernyanyi itu kira-kira apa ya yang harus kita ketahui? Apakah kira-kira teman-teman saat bernyanyi itu mengetahui pola irama lagu tersebut apa enggak ya? Pola irama itu apa, Ustazah? Nah, kalau kalian belum tahu apa itu pola irama, nah, memang tugas kita pada tema kedua kali ini adalah belajar tentang hal tersebut. Ayo kita sama-sama untuk menyimak materinya ya. Nah, pola irama itu apa? Pola irama ialah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Nah, susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa. Susunan irama tersebut juga muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Jadi pola irama itu selalu ada dalam sebuah lagu dan munculnya selalu teratur. Nah, sedangkan birama. Nah, sekarang sebelum kita belajar tentang pola irama, kita akan belajar tentang birama. Mirip ya namanya, tapi tidak sama. Nah, apa itu birama? Birama itu adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas atau bagian dalam satu baris lagu. Nah, biasanya satu lagu terdiri atas beberapa ruas. Nah, birama itu sendiri terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ada garis birama. Yang kedua, ada ruas birama. Dan yang ketiga, ada tanda birama. Ayo, sama-sama kita akan membahas satu persatu. Adalah tentang garis birama. Apa sih garis birama itu? Garis birama itu adalah garis tegak lurus pada pranada. Tegak lurus berarti dari atas ke bawah. Pranada itu apa? Pranada itu adalah sebuah garis yang jumlahnya 5 pada not musik atau not. Nah, pranada 5 garis mendatar tempat notnya ditulis atau garis birama yang kita sebut dengan nama metris. Yang akan kita bahas adalah ruas birama. Apa itu Ustazah ruas birama? Ruas birama itu adalah ruas atau ruang yang terletak di antara dua garis birama. Dua garis birama, maka ruasnya di mana? Di antaranya. Nah, ruas birama ini berfungsi untuk menuliskan notasi atau nada ketika kita bernyanyi. Sada kasih contoh ya. Mana yang pertama kita lihat pranada. Mana yang pranada? Coba teman-teman perhatikan, di sini Ustazah menggerakkan kursornya. Pranada adalah garis dari kiri ke kanan. Ini jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya pranada. Nah, kemudian garis birama itu mana Ustazah? Garis birama itu adalah yang tegak lurus. Ini namanya garis birama. 1 di sini. Yang kedua adalah garis birama kedua, itu yang ada di sini. Nah, ruas biramanya di mana Ustazah? Ruas biramanya berarti di antara dua garis tadi, yaitu ini adalah ruas birama yang ke-1, ini adalah ruas birama yang kedua, dan ini adalah ruas birama yang ketiga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang ada di kanan sampai kiri ada 5 baris.
Garis birama yang sempit ah, ruas birama, yaitu sebuah ruangan yang ada di antara dua garis birama. Oke, bagaimana? Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang tanda birama. Apa itu tanda birama? Nah, teman-teman, birama sebuah lagu itu kan biasanya ditunjukkan dengan tanda birama. Nah, kemudian misalnya tanda biramanya kok ada angkanya. Angkanya ada yang tanda birama 2/4, ada yang 3/4, 6/8, atau 4/4. Nah, tanda birama itu biasanya ditulis pada awal lagu setelah tanda kunci. Tanda birama itu tadi biasanya dituliskan pada awal pranada. Ya. Nah, tanda birama itu berfungsi untuk menunjukkan jumlah ketukan pada setiap ruas birama. Nah, supaya lebih jelasnya, Ustazah akan menjelaskan satu demi satu. Oke, Ustazah contohkan. Contoh yang pertama yaitu tentang tanda birama 2/4. Apa itu maksudnya tanda birama? Birama 2/4 itu artinya adalah dalam ruas birama tersebut terdapat dua ketukan. Yang dinamakan seperti apa? Misalnya ini adalah sebuah not lagu. Ada dua ketukan, di sini selalu ada diawali dengan tanda kunci terlebih dahulu. Setelah diawali dengan tanda kunci, teman-teman di sampingnya akan melihat tanda birama 2/4. Satu tanda kunci seperti ini atau dalam satu pranada atau satu garis seperti ini dianggapnya adalah 4. Nah, 2/4 artinya ada dua ketukan. Ini ketukan yang ke-1 dan ini adalah ketukan yang kedua. Tanda biramanya 2/4. 1 dan ketukan yang kedua. Nah, berikutnya adalah contoh tanda birama 3/4. Itu artinya dalam satu ruas birama terdapat 3. Berikut contohnya. Ini adalah contoh sebuah pranada yang terdapat lambang 3/4 tanda biramanya. Tanda biramanya ada 3, berarti terdapat 3 ketukan. Ketukan ke-1 di sebelah sini, kemudian ini ketukan kedua, di sini ketukan ketiga. Sudah paham ya, teman-teman? Mudah kan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke tanda birama berikutnya. Tanda birama berikutnya yaitu tanda birama 4/4, yang artinya ruas birama tersebut terdapat 4 ketukan dalam satu garis pranada. Coba kita hitung bersama-sama berapa jumlah ketukannya. 4/4 artinya 4 ketukan. Ada 1, ada 3, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita tanda birama yang selanjutnya ada 6/8. Kalau yang lainnya pernya per-4, kalau yang terakhir ini adalah tanda ketukannya per-8. Apa? 6/8 artinya dalam satu dapat 6 ketukan dalam satu pranada. Tanda birama 6 atau tanda birama 6/8 disebut juga birama yang bersusun. Hal itu karena birama 6 memiliki dua tekanan di dua tempat, yaitu pada ketukan ke-1 dan ketukan yang ke-4. Nah, berikut contohnya teman-teman. Nah, untuk tanda lagu pada birama 6/8 itu selalu lebih panjang, ya, karena di situ terdapat 6 ketukan. Di sini ada keterangan kunci, tanda kunci, dan ada keterangan 6/8. Mari kita hitung berapa jumlah ketukannya. Kita hitung sama-sama ya. Ada 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini adalah jumlahnya 6 ketukan yang dipisahkan oleh garis. Diulangi lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disebut birama susun berarti dia ada 6/8, 6 ketukan. Ini juga 6 ketukan. Jadi, seperti itu yang disampaikan oleh Ustazah Elin pada pertemuan pertama kita pada pelajaran SBDP pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya karena sudah menyimak video dari Ustazah Elin. Kita bertemu kembali minggu depan dengan agenda Zoom meeting bersama Ustazah Elin kembali. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari pertemuan pada pagi hari ini. Ustazah Elin akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.